Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadis ke? Nah. An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-maniyya thumma yakhruju ila sholati fi dzalika as-thawbi wa ana anzuru ila atharil ghusli fihi. An Ummul Mukminin saking ibune kaum mukminin Aisyah yaiku Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa ibu Aisyah kana wasana Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu iku ngumbah sinten Rasul al-maniyya ing mani summa yakhruju monggo keri-keri miyos sinten Rasul ila sholati maring salat fi dzalika tsaubi ing dalem mangkono-mangkono pakaian ageman wa ana hale utawi ingsun anzuru iku ningali ingsun ila atharil ghusli maring bekase kumbahan fihi ing dalem as-tsaubi. Hadis yang keenam diriwayatake saking Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngumbah mani artinya apa? Maka mani Rasulullah karena mani terus dicuci ya summa yujila salat fi dzalika sabi. Jadi berdicuci kalau bahasa Jermannya dikuconi. Namanya dikuconi ya. Nah, jadi enggak dicuci semuanya, cuma yang kena air mani itu dicuci terus langsung dipakai dalam keadaan masih ada bekas apa? Lemu coni mau saya telas. Muttafaqun alaih. Wali muslimin nan kata Imam Muslim laqad kuntu afruquhu. Laqad kuntu yakti teman-teman ana ingsun afruqu iku garuk-garuk ingsun. Hu ing mani min thawbi Rasulillah saking agemane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan kelawan garuk temenan. Fa yusalli maka salat sinten Rasul fihi ing dalem thawb min thawbi Rasulillah. Afilatun dalam siji lafaz lahu kedua Imam Muslim. Laqad kuntu ahukkuhu. Laqad kuntu yakti teman-teman ana ingsun ahukku iku garuk-garuk ingsun hu ing mani ya bisan hale garing
bidhufri kelawan kuku ingsun min thawbihi saking agemane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari riwayat Imam Bukhari Muslim yang muttafaqun alaih tadi, agama Rasulullah dikucani piyambak ya, dikucani sendiri. Sedangkan wali muslimin riwayat Imam Muslim Sayyidatina Aisyah yang menggaruk-garuk, berarti ini bekas air maninya sudah kering terus digaruk-garuk. Tidak afruku, ini garuknya pakai benda. Ya, pakai benda, pakai watu, pakai kayu. Nah, kemudian yang terakhir, riwayat yang terakhir, laqad kuntu ahukku. Nah, ahukku itu garuknya pakai kuku. Makanya ini ahukku bisa bizufri. Dan ini semua hadis ini menunjukkan bahwa air mani itu tidak najis. Maka di riwayat Imam Muslim, Sayyidatina Aisyah hanya menggaruk-garuknya pakai benda, atau dalam riwayat yang lain pakai kuku tanpa dicuci. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ketika Abu Hurairah qoma ngadeg A'rabiyun sapa wong Badui, fabala mongko nguyuh sapa Arabi fil masjidi ing dalam masjid. Faqama mongko ngadeg ilaihi maring Arabi annasu sapa manusa liyaqau ini apa di footnote-nya liyuzuhu bidarbi liyaqau kaya yen to apa yo gebuki atau ngeroyok sapa nas bihi kelawan Arabi. Faqala maka dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam da'u ngejarno sira kabeh, da'u ngejarno sira kabeh hu ing Arabi, wa ariqu lan nyiramolan guyura sira kabeh ala baulihi ing atase uyuwe Arabi sajlan ing sa ember min ma'in saking banyu aw danuban utawa sak timbo min ma'in saking banyu. Fa inna ma buistum monggo ing pesine diutus sira kabeh muyassirina hale wong kang gawe gampang. Walam tum'atsulan ora diutus sira kabeh mu'assirina hale wong kang gawe angel. Rawahu hadis al jama'atu sapa jamaah illa musliman kejaba Imam Muslim. Hadis yang ketujuh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ada seorang Badui. Orang Badui itu apa? Kayak kemarin sudah ada orang Badui. Nah, orang Badui, orang kampung, orang desit di Pati ada Badui ya, di daerah Patipol Kidul, perbatasan dengan Purwodadi. Nah, ini istilahnya wong samin. Nah, pernah tak ceritakan toh? Belum. Apa nih Al-Azhar ya? Jadi orang samin itu kaku, pekok. Nah, ada yang cerita, ada orang samin pergi ke Pati pas sum duren. Nah, terus orang samin tadi bawa uang 50. Pak, aku tidur, seket bawai duren piro? Loro kan? Yes, loro. Terus apa? Durene dijipuk, duitnya ra diweno. Kang mati bawai duren piro? Kaya loro. Kaya iya ra tuku. Jadi duren digawa duitnya ra diweno. Terus ada lagi orang samin juga
ada bapak-bapak orang Samin menjadi tukang kebun di sekolah SD. Nah, pas mau ada penilik datang, kepala sekolahnya bilang, "Pak, njing Senin wonten penilik yang mau datang ke sekolah kita, tolong nggih, mangke napa bijang tanamannya diresihi, ya, latari diresihi." Nggih, Bu. Senin itu semua tanaman kembang-kembang hilang kabeh. Nah, kan ketika bersih kabeh, tinggal halaman bersih, Pak. Nah, itu contohnya. Ini seperti itu ya. Orang Badui masuk masjid terus pipis di masjid. Anak saya kira bahaya ya. Dulu kan belum pakai lantai, bukan ada apa, keramiknya, masih tanah biasa. Makanya ketika orang-orang tahu ada orang kencing di dalam masjid, mereka ingin mengamuk ya, sudah mati apa dikebuki. Tapi Rasulullah SAW orangnya sangat penyayang, maka beliau bersabda, "Da'uhu, biarkan aja." Mau dikebuki malah kebisir kanjeng tidak ya. Nah, kalau dibiarkan kan cuma satu tempat toh. Wa ariqu ala qawli sajran min ma'in aw danuban min ma'in. Nah, nanti kalau sudah selesai, guyur aja bekas pipisnya itu dengan air satu timba atau satu ember. Fa inna bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Karena kalian diutus oleh Allah untuk memberi kemudahan, bukan untuk menyulitkan atau mempersulit. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa tanah yang kena najis itu bisa menjadi suci hanya dengan diguyur air saja. Ora usah di sabun, ora usah diucap ya. Cukup diguyur air. Nah, nanti kalau airnya sudah merembes, masuk ke dalam tanahnya sudah suci. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah. Jamaah itu sama dengan sab'ah ya. Illa musliman, kecuali Imam Muslim tinggal 6. Jadi semua rawi yang kemarin belum ada ya. Nah, jamaah itu Imam 7, ashabus sunan. Ashabus sunan itu siapa? Imam Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah. Nah, keempat ini disebut ashabus sunan karena keempat-empatnya kitab hadisnya namanya As-Sunan. Ya, jadi Imam Tirmidzi menulis kitab namanya As-Sunan. Abu Dawud juga As-Sunan. Ya, terus apa? An-Nasai, Ibnu Majah, empat-empatnya kitab hadisnya As-Sunan. Maka kadang disebut ashabus sunan. Terus tambah 2 Imam Bukhari dan Muslim. Ya, satu lagi Imam Ahmad. Imam Bukhari, Muslim kitabnya sama, Al-Jami' Shahih. Kalau Imam Ahmad kitabnya Al-Musnad. Ya. Jadi 7 imam ini kecuali Imam Muslim. Kalau yang di hadis kelima, rawahul khamsah. Siapa itu? Hilal, Bukhari wa Muslim. Itu 7 imam kecuali Bukhari, Muslim. An Abi Hurairah ta'asaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala ustawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum idza waqa'a kana tumibo adzubabu apa laler fi syarabi ahadikum ing dalem omben-ombenane salah sijine sira kabeh fal yaghmis mongko becik nyelupno sapa hadukum hu ing dzubab thumma yanzihu mongko kari-kari becik ngguango sapa hadukum hu ing
adzubab. Fa inna fi ihda janahihi mongko sak temene iku ing dalem salah swijine lar lorone dzubab daan apa penyakit. Wa fil ukhra wal ukhra lan ing dalem swiwi kang liya syifaan apa tombo. Terus dibaca nasab kok baca tombo. Manane apa? Ini bukan fa'il tapi apa? Isimnya inna. Rawahu hadis Al-Bukhari sahih Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seekor lalat jatuh di jatuh atau cemplung di minumnya ada air, ini air putih, air bening ini bukan air putih. Air putih, air bening bukan air budak ya, pokoknya dia di minuman. Falyaghmishu, maka jangan dibuang minumannya ya, karena enggak najis. Caranya gimana? Lalatnya diambleskan dulu, dicelupkan dulu, terus baru dicutek. Panjang simanya memberi nyutio, dicutek, dibuang. Karena di dalam salah satu larnya, sayapnya ada penyakit, bibit-bibit penyakitnya, dan di sayap yang lain ada obat penawarnya. Nah kalau langsung diminum, apalagi tintal sak lalere ya dikhawatirkan nanti malah bisa menjadi penyakit, menyebabkan jadi sakit perut. Nah supaya enggak menjadi penyakit, dibuang, tapi larenya dicelupkan dulu baru dibuang. Laler itu sebenarnya lare piro? Sekawan ya. Betul nanti hitung. Nah, Jawa lari rolas. Nah, ini loro malah. Fa inna fi ihda janahihi. Tapi katanya kanan dua, kiri dua. Hadis dari Imam Bukhari. Wa fi riwayati Abi Dawud. Dan ing dalam riwayat Abi Dawud, idza waqa'a dzubabu fi ina'i hadikum. Idza waqa'a nalikane tumiba adzbabu apa laler fi ina'i ahadikum ing dalam wadahe salah swijine sira kabeh famquluhu. Famqulu maknanya sama dengan famisuhu. Famqulu mongko ngablesno sira kabeh hu ing dzubab. Fa inna fi ahadi janahihi mongko sak temene iku ing dalem salah sijine lar lorone dzubab. Mongko sak temene iku ing dalem salah sijine lar lorone dzubab daan apa penyakit. Wa fil akhari lan ing dalem swiwi kang liya syifaan apa obat. Wa innahu sak temene dzubab yattaqi iku membela diri atau apa ya, menjaga diri. Yattaqi iku menjaga diri apa adzubab bijanahihi kelawan lare adzubab alladzi kang fihi kang iku ing dalam alladzi adda'u utawi penyakit atau kuman. Falyaghmisu kullahu, falyaghmis mongko becik nyelupno sapa ahadukum ing dzubab kullahu iya sekabehane dzubab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum." Apabila
ada lalat yang jatuh atau masuk ke dalam wadah. Jadi sini tidak mesti harus minuman ya. Yang menyebabkan benda cair, baik diminum maupun tidak, misalnya minyak, ya, minyak goreng, terus apa, adonan tepung, namanya gawe weci, webia, atau gawe mendoan. Ano ireng-ireng iki apa? Ternyata apa? Laler. Jadi celupno sih, jangan langsung jangan langsung dicutek, apalagi dibuang saat minumnya, jangan. Fa inna fi ahadits janahi, ya tadi yang diriwayat Imam Bukhari, fa inna fi ihda berarti muannas. Kalau ahadi muzakkar. Jadi janah pun bisa dikategorikan muzakkar, bisa muannas. Karena di dalam salah satu sayapnya terdapat bibit-bibit penyakit, dan di sayap yang lain terdapat obat penawar. Dan lalat itu ya, menjaga dirinya dengan sayap yang ada bibit-bibit penyakitnya. Maka falyagmisu kullahu, maka celupkan seluruhnya, jangan cuma sebagian ya. Belum sampai enggak kelihatan. Oleh para ulama hadis ini kemudian diijtihadi oleh para ulama, terutama ulama ahli fikih, yang dimaksud adalah binatang yang tidak berdarah. Ya, kalau ketika diprotes siapa? Ditugel. Ya bahasa Inggrisnya tugel bahasa Inggris ya. Ditugel, diprotes, tidak keluar darahnya. Itu kalau nyemplung di benda cair tidak menajiskan benda cair tadi. Tapi kalau dicemplungkan beda lagi lah ya. Sengaja coro jegur mati di situ. Beda ini bisa najis. Itu kan tidak sengaja. Misalnya ada kopi saya panas, lalat kan sengaja ngono ya. Terus kecemplung mati. Itu tidak menajiskan. Tidak menjadikan najisnya benda cair tersebut. Wa Nabi Waqidin nasang Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Waqid, qadiman Nabi qadima rawuh an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ing kota Madinah. Wa hum hale utawi penduduk Madinah. Yajubuna iku ngiris. Yajubuna iku ngiris sapa penduduk Madinah asli matal ibli ing pira-pira punuk unta. Wa yaqta'u lanan motong sapa penduduk Madinah al-yadil ghanami ing pira-pira bokong wedhus. Faqala maka dawuh sinten Nabi, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Ma utawi barang atau daging quti'a kang dipotong apa ma minal bahimati saking bahimah apa maknane? Raja kaya. Apa kaya raja? Raja kaya apa? Hewan ternak. Minal bahimati saking hewan ternak. Wa ya hale utawi bahimah hayyatun iku urip, fa huwa ma utawi ma maitun iku batang. Rawahu akhrajahu Ibnu Mas'ud hadis Abu Dawud sampai Abu Dawud dan Imam Tirmidzi wa hasanahu. Wa hasana lan menilai hasan sapa Imam Tirmidzi hu ing hadis.
Walahu tawi redaksine hadis lahu iku kedue Imam Tirmidzi. Minum dulu ya. Hadis yang ke-9 dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Abu Waqid ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawuh ke Madinah, itu waktu itu hijrah ya. Hijrah ke Madinah. Kebiasaan orang-orang Madinah itu terutama yang miskin-miskin. Ya, dia punya unta satu atau punya kambing cuma satu. Kalau pengen pengen makan daging, nak disembelih kan terus nggak punya kambing lagi. Nah, biar bisa makan daging dan kambingnya masih hidup, diambil diiris bokongnya. Tidak loro ya. Bokong diiris. Nah, unta diiris punuke. Hanya Rasulullah SAW beritahu maquti anal bahimati wa yahya bahwa maitun, daging yang dipotong dari binatang ternak yang masih hidup hukumnya bangkai, hati haram ya, tidak boleh, dagingnya haram dan itu menyiksa binatang. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi menilai bahwa hadis ini hadis hasan. Dan meredaksi hadis ini milik Imam Tirmidzi-nya diambil dari kitabnya Imam Tirmidzi. An-Nabi Dawud, an Dawud bin Salih, dengan Dawud bin Salih bin Dinar At-Tammar. Kampung Jawa, At-Tammar yang tukang kurma. Mungkin ini penjual kurma apa tukang nandur kurma. An ummi saking ibune Dawud. Anna maulataha sak temene maulane, maula itu mantan majikan. Anna maulane saking temene majikane ummi arsalat iku ngutus sapa maulataha ha ing ummihi bihari satin kelawan bubur. Ya, di footnote-nya al-harisah ta'amun mutakhadhu minal hubub wal lahmi. Harisah ta'amun iku panganan mutakhadhu kang digawe ora didadake apa ta'am minal hububi saking pira-pira biji-bijian wal lahmi lan daging. Wa tiabu tamil inu'e to'am ma iku makanan yutakhadhu kang digawe apa ma minal hindati saking gandum walah mitiki lan daging ayam jantan. Jadi harisah adalah makanan yang dibuat dari biji-bijian dan daging. Yang paling enak, paling nikmat adalah yang dibuat dari gandum dan daging ayam. Ya, bubur itu isinya pakbur. Ya. Ila Aisyah fi hadisatin kelawan bubur harisah ila Aisyah maring ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Fawajadtuha kata umminya Dawud, fawajadtu mongko nemu ingsun ha ing Aisyah tusolli ingkang salat sinten ibu Aisyah. Fa asyarat mongko isyarat sapa Aisyah ilayya maring ingsun an do'iha an tegese do'i nyeleh sira ha ing harisah. Fajaat mongko teka hirratun apa kucing. Hirratun apa kucing. Fa akalat mongko mangan apa hirrah minha saking harisah. Falaman sorofat mongko semangsane wis rampung sinten Ibu Aisyah
Akalat mongko dahar sapa Aisyah min haitsu akalat saking panggonan min haitsu akalat saking panggonan mangan al-hirratu apa kucing. Faqalat mongko ngendika sinten Ibu Aisyah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sinten Rasulullah, innaha laysat binajasin. Innaha dzatun hirrah laysat iku ora ana apa hirrah binajasin iku najis. Innama hiya angin pestine utawi hirrah minat tawafina iku saking hewan kang mubeng-mubeng. Alaikum mengatasi sira kabeh. Wa qad ra'aytu teman-teman ningali ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tawaddu engkang wudu sinten Rasulullah bi fadliha kelawan turahane hirrah. Rawahu hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud. Dari Dawud bin Soleh bin Dinar At-Tammar. Dawud mendapatkan hadis ini dari ibunya. Nah, ibunya ini dulunya budak, terus dimerdekakan. Yang merdekakan seorang sahabiah ya, sahabat perempuan. Bahwa mantan majikannya itu mengutus ibunya Dawud atau pernah mengutus Abu Dawud, uminya Abu Dawud diutus mengantarkan bubur kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata ibunya Dawud, ketika saya datang ke dalamnya ibu Aisyah, beliau sedang sholat. Ya, lagi sholat ada tamu bawa bubur, terus ibu Aisyah Pak Asyarat ilayya, beliau berisyarat kepadaku untuk apa? Letakkan aja itu. Ya, letakkan berarti pakai isyarat. Jadi berarti boleh ya. Sholat pakai isyarat boleh. Ya. Nah, misalnya apa? Adik ya lagi sholat, adik gue kira jaluk minta jajan apa mana ya? Mbak jaluk ya mbak ya, mbak jaluk ya. Nah, boleh antok. Tapi nak, ya saya tahu. Ya juga biasa kakek datang. Ya bahkan ini menunjukkan bahwa Siti Aisyah walaupun dalam sholat beliau tahu ada tamu datang bawa bubur, disuruh meletakkan. Begitu diletakkan, nggak lama kemudian datang kucing, langsung makan apa bubur tadi. Dan Siti Aisyah setelah selesai sholat, dia langsung mengambil bubur tadi. Ya, Siti etikanya seperti itu. Kalau dikasih ya, diberi seseorang langsung dimakan supaya yang memberi senang. Alhamdulillah. Wah, apalagi memperlihatkan makanan yang enak. Nah, makanya dengan lahap. Ya, apalagi kalau yang diaturi itu seorang kiai umroh sing maturi sewenang Pak. Ya, walaupun misalnya enggak patah enak, dienak-enakno. Ben sing maringi seneng. Nah, ini setelah selesai sholat, Ibu Aisyah dahar bubur tadi, yang didahar yang bekas dimakan kucing. Nah kita kan megilan ya, bahkan malah kadang-kadang seperti makan kucing dibuang. Nah, tidak boleh ya, jangan suka buang makanan. Bahkan menurutnya Rasulullah kalau ada makan yang jatuh suruh ambil, yang kotor dibuang, yang bersih dimakan. Jangan biarkan makanan itu untuk setan. Kalau kita biarkan nggak diambil, itu dimakan setan. Padahal setan itu musuh kita. Nah, jangan biarkan dia makan makanan kita.
Kemudian setelah makan bekas kucing tadi, Sayyidatuna Aisyah ngendika, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha laysat binajisin. Ya Rasulullah bersabda, kucing itu tidak najis. Bekasnya juga tidak najis kecuali kalau kita tahu ya kucing itu bermangan tikus, bermangan tikus langsung makan bubur, makan lauk sana, iwak dipangan, ya bekasnya najis. Ya. Kalau dalam kitab Bulughul Maram, kalau kita melihat kucing habis makan najis, ya, kemudian dia menghilang beberapa saat, kira-kira menghilangnya itu ada kemungkinan dia sudah minum. Nah, kalau begitu dia kembali sudah bersih, hukum mulutnya sudah nggak najis lagi. Tapi kalau kita melihat bermakan tikus, terus muter-muter sejak kita langsung makan, ya berarti yang najis. Innaha laysat binasin innama hiya minat tawafina alaikum. Ya, jadi kucing itu tidak najis karena kucing adalah binatang yang suka muter-muter liak di sekitar kita. Wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda bi fadliha, dan aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air sisa diminum oleh kucing. Jadi air yang bekas diminum kucing boleh digunakan untuk berwudu. Diminum juga boleh. An Kabsyah binti Ka'bin, saking Kabsyah binti Ka'ab bin Malik, wa kana ana sapa Kabsyah tahta ba'ti walati Abi Qatadah, iku garwane sebagiane putrane Abu Qatadah. Tahta ba'di waladi Abi Qatadah, iku garwane sebagiane putrane Abu Qatadah. Anna Abu Qatadah, saat temani Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dakhala iku mlebu sapa Abu Qatadah alaiha ing atase Kabsyah. Dakhala alaihi artinya apa? Berkunjung ke rumahnya. Fasakabat mongko sobat lahu wadu'an kulina, mongko ngesokake sapa Kabsyah lahu kedue Abu Qatadah wadu'an ing banyu wudu. Bajat mongko teko hurutun apa kucing, fasyaribat mongko ngombe apa hirrah minhu saking wadu'an. Fa'asghala hal ina'a, fa'asgha mongko ngelungake sapa Abu Qatadah laha maring hirrah alaina ing wadah, hatta syaribat sehingga ngombe apa hirrah. Qalat ngendika Kabsyah sapa Kabsyah, faja'altu anzuru ilaihi, faja'altu mongko tumandang ingsun, Fajantu monggo tumandang ingsun anzuru iku ningali ingsun ilaihi maring Abu Qatadah. Faqala monggo ngendika sapa Abu Qatadah, ata'jabina ya ibnata akhi. Ata'jabina apa to gawok sira? Ata'jabina apa to gawok sira ya ibnata akhi, ho anak wadone dulur ingsun. Faqultu monggo matur ingsun na'am nggih. Faqala mamdika sapa Abu Qatadah, inna Rasulullah sakjane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sinten Rasulullah, innaha laysat binajasin, innaha sakjane hirrah laysat iku ana apa hirrah binajasin iku najis, innaha sakjane hirrah minat tawafina alaikum wa tawafan. Minat tawafina iku setengah saking makhluk lanang kan mubeng-mubeng alaikum sira kabeh wa tawafati lan bira makhluk wadon kang mubeng-mubeng. Rawahu ashabus sunan. Rawahu hadis ashabus sunan ini sapa pira-pira ulama kang duweni kitab as-sunan.
Dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Kabsyah adalah menantunya Abu Qatadah, istri salah satu putranya Abu Qatadah, berarti mantune Abu Qatadah. Nah, bahwa Abu Qatadah moro tuane moro supaya Kabsyah pada suatu hari berkunjung ke rumahnya Kabsyah. Nah, ini waktu sholat, ini sholat duha apa sholat duha apa? Sholat fardu mungkin sholat duha ya. Mau sholat duha, Abu Qatadah mau sholat duha, menantunya Kabsyah menyiapkan air untuk berwudu. Begitu air disiapkan, diletakkan, datanglah seekor kucing dan langsung kucing itu minum air yang untuk wudu tadi. Abu Qatadah melihat ada kucing mau minum air yang akan digunakan untuk wudu, malah bukannya digusah, gak diusir, tapi malah wadahnya dimiringkan gini supaya kucingnya minum. Kalau Kabsyah mengatakan baca alhamdulillah, aku perhatikan kok malah dilongke kok nggak digusah. Dia cuma mungkin seperti itu pikirannya. Terus ditanya oleh Abu Qatadah, atau ajabina ibnat akhi, apa bisa kayak gawok ya, gawok dok kok lebih kena kayak ngono ya, nggih kok buatan jenengan gusah, malah jenengan biarkan dia minum. Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya memang saya sengaja biar kucing ini minum sampai kenyang, sampai puas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kucing itu tidak najis karena kucing adalah termasuk binatang baik jantan maupun betina yang suka muter-muter di antara kita. Nah, di dua hadis ini menegaskan bahwa kucing tidak najis dan makanan maupun minuman bekas dimakan kucing, diminum kucing masih boleh kita makan, boleh kita minum. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Masih ingat Ashabus Sunan? Berapa orang? 4. Apa saja? Oh, Ibnu Majah ya. Disingkat ta dal nun dal jah. Ta Tirmidzi, nun Nasai, dal Abu Dawud, jah Ibnu Majah. Ya, ada yang kitab yang nulisnya cuma ditulis di dalam borong tak, ya berarti Imam Tirmidzi. Di dalam borong nun berarti Imam Nasai. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ikut dawuh sinten Rasulullah, idza syaribal kalbu, idza syariba nalikane ngombe al kalbu apa asu fi ina'i hadikum dalam wadahe salah suci sira kabeh, fal yaghsil monggo becik ngombawa sapa ahadikum hu ing ina sab'an kelawan kaping 7. Arwah riwayat hadis Al-Bukhari wa Imam Bukhari. Wali muslimin lan kedua Imam Muslim tahuru ina hatiku. Ya, nak dimaknai lengkap. Wali muslimin lan iku kedua Imam Muslim tahuru ina hatiku utawi dawuh tahuru ina hatiku. Tahuru ina hatiku utawi sucine wadahe sira kabeh. Idza walagu nalikane jilat fihi dalam ina al-kalbu wa asu ayyaghsila iku yen ngumbah sapa hatikum hu ing ina sab'a marratin kelawan 7 pira-pira andalan. Ulahunna utawi pertamane sab'a marrat biturabi iku kelawan lebu tak tanah. Wa inda Nasairan monggo Imam Nasai ihdahunna biturab, ihdahunna utawi salah sijine sab'a marrat biturabi iku kelawan lebu atau tanah.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Idza syaribal kalbu," apabila anjing minum ya, di wadah salah seorang di antara kamu, maka dia harus kalau saya mau becek, yaitu hendaklah dia mencucinya sebanyak 7 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim, tahuru ina'i hadikum, sucine wadahe sisine sira kabeh nalika ana asu sing jilat nanggone wadah tadi. Cara menyucikannya adalah dia mencucinya 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah. Menurut riwayat Imam Nasa'i, ihdahunna, tidak harus yang pertama. Ya, salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, mencuci 7 kali itu bagaimana? Ya, tidak cuci kemudian dijemur garing, cuci lagi, enggak seperti itu ya. Jadi prakteknya mungkin seperti ini bisa ya. Prakteknya pertama disiapkan air di ember, terus dicampur dengan tanah, terus diubek. Nah, diubek terus pakaian yang kena anjing tadi dimasukkan, terus kocok-kocok, dan di tas diperes, dan 1 kali. Terus yang bekas ada tanahnya ini dibuang, ya, dibuang terus dicuci, dikujaki, terus pakainya dimasukkan. Jadi kalau mencuci itu pakainya masukkan dulu, nggak boleh airnya dulu ya. Jadi mana? Pakainya dulu baru diguyur air. Terus diucek-ucek. Mungkin yang kedua pakai sabun. Pakai sabun dibilas sudah 2 kali. Nah, setelah itu bilasnya langsung di keran aja. Diucek-ucek, peres 3 kali. Ucek-ucek, peres 4. Ucek peres. Seperti itu. Kalau misalnya nyucinya di kali, misalnya kalinya airnya banyak gitu ya, itu malah mudah, tinggal kalinya diubek ya. Terus di sabun, dibilas. Kalau sudah bersih, tinggal bilasnya sudah tidak enggak mundok lagi. Nah, tinggal ditarik aja ke pinggir, seret sekali, 2, 3, 4. Seperti itu contohnya. Nah, kenapa kok harus pakai debu? Ya, ini ternyata ada seorang ilmuwan dari Amerika yang melakukan penelitian, dan penelitiannya di Mesir. Ya, dia datang ke Mesir untuk melakukan penelitian kenapa dalam Islam benda yang dijilat anjing harus dicuci 7 kali, salah satunya harus pakai debu. Nah, dia buat penelitian, dia ngasih makanan anjing, makanannya ditaruh di kaca. Anjing kalau makan kan sambil dijilat. Nah, terus setelah selesai dimakan, dilihat pakai mikroskop, kuman tuh masya Allah jutaan, ya, kuman atau bakteri dari air liurnya jutaan. Kemudian dicuci, disikat pakai sabun, pakai deterjen, ya, sampai yang paling mahal dilihat masih jutaan, hanya berkurang sedikit. Kemudian dia ambil air, dicampur debu, di oset-osetkan, dibersihkan tadi nggak sampai disikat, cuma pakai tangan, terus digebyur-byur, dilihat bersih, tidak tersisa satupun. Akhirnya ilmuwan tadi masuk Islam. Ya, ternyata ada 15 abad yang lalu Islam Rasulullah SAW telah
menyampaikan ini, dan adanya kuman-kuman tadi baru ditemukan oleh ilmuwan di barat abad ke-20 kalau nggak salah. Jadi ketinggalan jauh. Anumil mukminin saking ibune kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat ketika sahabat Ibu Aisyah qala wastawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrun minal fitrah. Asrun tawi 10 perkara minal fitrah iku saking fitrah. Fitrah itu sapa? Nah, al fitrah itu yal khilqah allati khalaqallahu ibadahu 'alaiha. Fitrah adalah penciptaan di mana Allah menciptakan hamba-hambanya atas penciptaan itu. Jadi asli sifat manusia itu memiliki kebiasaan 10 ini. Qasus syarifi yaiku motong kumis, tong bringos. Wa infaqul lihyati lan ngejarake atau manjangake jenggot. Wasiwakulan siwakan. Wastinsyaqul ma'i lan istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Nyesep banyu. Banyu ireng. Banyu ireng udah ubel. Nyesep banyu ireng. Wa qasul alfari lan motong pira-pira kuku. Wa ghuslul barajimi lan ngumbah pira-pira ros-rosan, lan ngumbah ya pira-pira ros-rosan driji. Nah, benarnya ghuslul barzim ghuslu mafasiril aswabi, ngumbah persendiane pira-pira driji al-zahirati kang jobo totoke wal batinatin kang jero. Wanat filibtilan jabuti bulu keti. Wahal kulaanati lan nyukur. Nah, kiai syukur ya semane bulu kembung. Aku namanya nih bulu rahasia. Bismillah bulu kembung ialah bulu rahasia. Wantiqasul ma'i lan ngurangi banyu. Qala Zakaria itu sapa Zakaria. Qala kamu sebut sama Mus'ab wa nasitul ashirata. Wa nasitulan lali ingsun al ashirata ing kang kaping 10. Illa antakuna kejaba yen ana apa ashirah al manhadata iku kemu. Zata ngendika Qutaibah zata nambahi Qutaibah sapa Qutaibah qala waqi. Qala was ngendika wae sapa waqi inti qasul ma utawi inti qasul ma yakni harsake sapa iki mau Mus'ab sing bukan Mus'ab ya al istinja ing istinja wawi rawahu riwayat hadis Muslimun sapa Imam Muslim dari Ummul Mukminin Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Ibu Aisyah ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh asrun minal fitrah, ada 10 perkara, 10 kebiasaan. Ini termasuk fitrah, sifat asli manusia itu mestinya senang melakukan ini. Yang pertama memotong kumis. Kumis itu tidak boleh panjang-panjang ya. Sunnahnya jangan sampai jangan sampai kena merah bibir. Merah apa hitam? Hitamnya bibir. Yang kerokok biasanya bibirnya hitam. Merah bibir. Jadi kalau udah sampai bibir merahnya dipotong. Wa infaqul lihyat, yang kedua membiarkan jenggotnya panjang. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jenggotnya itu
sak gegem. Kalau udah lebih sak gegem dipotong. Yang ketiga, sewakan. Ya, sewakan. Ada yang suka sewakan? Ya. Sewakan itu banyak manfaatnya. Ya. Manfaat sewakan yang paling utama adalah apa? Mardhatun lirabbi, ya. Menyebabkan Allah ridho. Ya. Jadi banyak sekali, antara lain apa? Membersihkan gigi, menguatkan gigi dan gusi, menghilangkan bau mulut, terus melancarkan air seni. Ya, kalau air seninya lancar, otomatis ginjalnya sehat. Terus menajamkan penglihatan. Apa hubungan di sini dengan sini? Ya, orang punya mulut dengan ginjal. Ternyata ada hubungannya. Ya, maka kalau bisa biasakan siwakan. Almarhum Mbah Bahri dulu, terus setiap saat selalu siwakan. Mau sholat, mau ngaji, siwakan. Aku pengen niru ke iso, lali nanti. Kadang sholatnya gaya-gaya nesak, gak ono. Kadang terus lali jalan terus hilang. Wastinsaqul ma'i, yang keempat, istinsaq, ya, memasukkan air ke dalam hidung pada waktu wudu. Dan ini ternyata luar biasa manfaatnya untuk kesehatan. Ya, ada kisah orang Arab kena penyakit, kalau nggak salah itu kanker. Kanker itu hampir seluruh tubuhnya kena kanker. Diobatkan kemana-mana, sampai ke Amerika, ke Jepang. Nah, tidak ada yang berhasil. Akhirnya ke Swiss. Oleh dokter Swiss diguyu deh. Kamu Muslim toh? Orang Arab pasti Muslim. Iya, Muslim. Obatnya ada di ajaran agamamu. Apa dok? Kalau wudu masukkan air ke dalam hidungmu, disedot. Udah itu aja. Dia dicoba dilakukan, ternyata benar sembuh penyakitnya. Wa qasul azhari. Yang kelima, memotong kuku. Ya. Kuku yang panjang tidak setuju, dapat marah dari ibu guru. Ya. Pernah sekolah TK kan? Nah, hari Sabtu besok, hari waktu perisan kuku. Kuku yang panjang tidak setuju, dapat marah dari ibu guru. Nah, saya pernah membaca artikel di Google bahwa kuku yang panjang itu mengandung bakteri namanya E. coli. Dan bakteri E. coli itu adanya hanya di dua tempat, di kuku yang panjang dan di sapi tank. Berarti kalau kuku yang panjang Bondowoso bingung bawa sapi tank. Ya. Dan di artikel itu apa artikel yang lain, yaitu dia dengan penelitian bahwa ibu-ibu yang kukunya panjang kemudian dipakai untuk masakannya dimakan oleh anaknya, menyebabkan anaknya bandel, angel dikandani. Maka jangan suka memanjangkan kuku. Dalam sebuah hadis, ya, disebutkan bahwa suatu hari Allah SWT memerintahkan Mbah Iblis untuk menemui Rasulullah SAW. Dan perintah Allah, apapun yang dijanjikan oleh Rasulullah harus dijawab dengan jujur. Ya, maka ketika ketemu, Rasulullah bertanya pada Iblis. Pertanyaan pertama, siapa musuhmu?
Jawabnya apa? Musuhnya terberat kamu. Ya Rasulullah, musuh iblis yang paling besar, ya, nomor wahid. Dan beberapa pertanyaan akhirnya juga termasuk pertanyaannya, bagaimana kamu melindungi anak cucumu dari sengatan matahari? Jadi setan itu kalau kena panas matahari dia terbakar. Makanya pernah lihat film loh, film atau sinetron horor itu kalau ada hantu, kalau matahari sudah terbit dia mesti menghilang, nggak berani. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana kamu melindungi anak cucumu dari sengatan matahari? Kata iblis apa? Mereka berlindung di kuku manusia yang panjang. Ya. Bahkan masih di Google juga, satu kuku yang panjang itu bisa ditempati oleh 40 setan. Nah, kalau 10 banyak semua berarti 400. Punya ternak 400 setan. Ya, maka ya setiap memanjang dikit segera dipotong. Dan kalau motong kuku, jangan dibuang sembarangan. Masih dipakai menyebut setan lagi nanti. Dikumpulkan terus dikubur, dipendem. Nah, dipendem dari setan gak iso gundelik. Ada lagi di makalah di Google juga bahwa orang yang memanjangkan kuku, setiap satu kuku podo karo ingon-ingon babi sak kandang. Ada yang gitu juga. Oke, lanjut. Wa ghusl barajimi. Yang keenam, membersihkan persendian jari-jari baik yang bagian dalam maupun luar ini bersihkan. Dan kita bisa melihat dari ini garis-garis persendian kuku ini sehat apa tidak di sini. Kalau garis-garisnya hitam, ini tandanya banyak kotoran di ususnya kotor, banyak yang menempel, harus dibersihkan. Banyak minum air putih. Wa natful ibti, yang ke-7, mencabuti bulu ketiak. Bulu ketiak itu dicabut, ya, jangan dikerok. Wahal kula'anati, kalau ini mencukur artinya membersihkan, digundulisasi, ya. Mencukur bulu rahasia. Saking rahasianya nggak boleh ada orang lain melihat. Bahkan namanya disebut juga sarur, ya. Bantiqasul ma'i, yang ke-9, mengurangi air. Nah, mengurangi air itu apa? Bantiqasul ma'i yakni istinja. Nah, istinja itu yang paling bagus pakai air. Nah, kalau sekarang di kota-kota besar, terutama di negara-negara kafir, itu di WC, di toilet tidak disediakan air untuk mandi, cuma disediakan tisu. Saya pernah ngalami sekali di Singapura, rasanya risih biasa, mandi pakai air, ya, nggak ada air. Adanya kecil nggak bisa dan nggak ada gayungnya situ, memang harus pakai tisu. Begitu orang masjid langsung rebutan cepat-cepat ke toilet, ke kamar mandi. Qala Zakaria qala Mus'ab nasidun asyrah. Kata Mus'ab, aku lupa yang ke-10. Tapi kalau nggak salah kumur-kumur. Nah, kumur-kumur ini
sunnah ya, pada kondisi apapun sunnah, termasuk bagi yang berpuasa kalau wudhu tetap disunahkan kumur-kumur dan istinsyaq. Tapi kalau puasa harus berhati-hati, pelan-pelan istinsyaqnya, pelan-pelan kumur-kumurnya. Kalau sudah pelan-pelan kok masih ada yang tertelan, itu rezeki dari Allah ya. Tidak batal puasanya, maksudnya guaring tapi nak pura-pura ketelan ya beda. Kalau sudah hati-hati masih ada yang ketelan, itu tidak batal puasa. Tapi kalau sudah dibilangin kalau hati-hati enggak, orang ngandel, kumur-kumurnya kencang, suatu yang masuk batal puasanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala ketika sapa Anas, wuqita lana, wuqita di waktu-waktu, dibatasi waktu. Lana kedua kita fi qasis syaribi, ing dalem motong kumis, motong bringos, wa taqlimil adfar, lan motong kuku, wa natfil ibti, lan jabut bulu keti, wa halqil anati, lan nyukur bulu rahasia. Allah natulka apa yento, dadi maikul fa'ile kita. Allah natulka apa yento ora ninggal kita aktsara ing luwih akeh min arba'ina, jadi saking 40 lailatan apane ngene. Roh Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik itu siapa? Iya, sahabat Nabi. Ya, Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang menjadi pelayannya Kanjeng Nabi sejak beliau masih remaja sampai Rasulullah wafat. Jadi sangat paham sekali dengan kebiasaan Rasulullah. Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, "Wuqitalana fi qasis syaribi." Kita diberi waktu untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu rahasia. Hendaknya kita jangan membiarkan semua itu lebih dari 40 hari. Jadi maksimal 40 hari sudah dipotong-potong. Kalau sudah biasa kukunya bersih, baru panjang sedikit dari sana risi, WC. Nah, terutama yang kiri itu ya, kalau wawik mungkin ada yang ngumpet di situ di bawah kukunya ya, kotorannya. Maka bagi yang biasa kukunya panjang, mulai sekarang nawa itu kukunya dipotong, diniatkan ittiba Rasulullah. Yang kedua niatnya tidak melindungi musuhnya Allah. Nah, kalau setelah tahu kok masih memanjangkan kuku, nanti ditanya oleh Allah di akhirat gimana? Kenapa kamu melindungi musuhku? Allah nggak ridha, bahaya. Ya, Ana bin Abbasin radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bishawab.